semuanya, perkenalkan nama aku Raja Raisa, bisa dipanggil Raisa, nama panggilan aku Pucuk Merah. Di sini aku dari kelompok Scrappy. Halo, aku Izati Kamila Putri, dipanggil Kaktus dari kelompok Scrappy. Halo semuanya, perkenalin nama aku Muhammad Javinur Aldani, biasa dipanggil Markisa, aku dari kelompok Scrappy. Halo semuanya, nama aku Aisyah Amalia Hamid dengan nama panggilan Jati dari kelompok Scrappy. Tati. Halo semuanya, nama aku Yohanes Oleh Soleh, nama panggilan aku Cemara dari kelompok Scrappy. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Janasa, bisa dipanggil Janat, nama panggilan saya Beringing dari kelompok Scrappy. Gini dong. Halo, aku Fani Widya Jayani, bisa dipanggil Ecek Gondok dari kelompok Scrappy. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ajeng Muskaningrum. Di sini aku biasa dipanggil Bambu, aku dari kelompok Scrappy. Halo semuanya, perkenalkan aku Evelina Kamila, biasa dipanggil Nangka dari kelompok Scrappy. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sulaiman Abinaya Praditya, nama panggilan aku Mahoni, aku dari kelompok Scrappy. Terima kasih. Halo semuanya, aku Aulia Khotimatu Zahro, bisa dipanggil Anggrek, aku di sini dari kelompok Scrappy. Terima kasih. Sara adalah singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, dikutip dari buku Pengaruh Politisi Sara terhadap partisipasi masyarakat mengikuti Pilpres 2019, Sara sendiri itu sebuah pandangan atau tindakan yang berhubungan dengan sentimen identitas diri yang menyangkut agama, keturunan, suku, kebangsaan, dan golongan itu sendiri. Macam-macam SARA dibagi dalam menjadi 3 kategori. Yang pertama, kategori individual. Kategori individual merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Yang kedua, kategori institusional, yaitu tindakan SARA yang dilakukan oleh institusi atau pemerintah melalui aturan atau kebijakan yang hanya menguntungkan satu golongan saja. Yang ketiga, kategori kultural, yaitu tindakan penyebaran mitos, tradisi, serta ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat. Kali ini aku bakal jelasin tentang penyebab adanya atau munculnya unsur SARA. Unsur SARA bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yaitu sejarah dan budaya. Biasanya dengan adanya sejarah yang panjang atau konflik yang panjang itu juga akan menimbulkan adanya ketegangan yang tersisa gitu. Sementara yang kedua yaitu adalah ketidakadilan sosial, seperti ketimpangan ekonomi dan akses atau perasaan-perasaan tidak puas terhadap kelompok-kelompok tertentu gitu, sosial. Dan tentu yang ketiga yaitu adalah politik identitas. Penggunaan identitas SARA dalam politik untuk meraih suara dapat memperburuk pemecahan. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting itu adalah diskriminasi, perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu. Jadi misal kalau ada suatu perlakuan yang jadi sebuah kesenjangan perlakuan atau perlakuan yang A dengan yang B itu merasa tidak adil gitu, itu dapat memperkuat stereotip dalam berprasangka gitu. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu adalah media informasi. Beberapa media informasi juga turut membangun adanya konflik SARA gitu teman-teman, seperti penyebaran berita yang tidak akurat atau provokatif dan dapat memicu konflik dan ketegangan antar kelompok. Di sini aku akan jelasin apa aja dampak yang disebabkan oleh unsur SARA. Untuk unsur SARA sendiri dapat meliputi banyak bidang seperti pada bidang politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Untuk salah satu dampak yang disebabkan yaitu yang pertama dapat menimbulkan perpecahan antar kelompok dalam masyarakat. Perpecahan sendiri ini disebabkan oleh adanya tidak adanya toleransi antar sesama masyarakat yang menjadikan mereka terpecah belah karena unsur SARA tersebut. Yang kedua yaitu memicu terjadinya tindak kejahatan yang menimbulkan korban jiwa. Dari unsur SARA tersebut dapat memberikan dampak negatif seperti salah satunya yaitu kekerasan ini. Jika seseorang yang terkena unsur SARA yang ditujukan oleh satu orang ke orang yang lain, mereka akan menyebabkan rasa tidak nyaman dan mereka akan melakukan hal-hal negatif kepada orang yang menurut mereka yang mengancam mereka. Yang terakhir yaitu hilangnya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Hilangnya rasa aman ini disebabkan oleh faktor yang kedua yaitu yang kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Oleh karena ada kekerasan itu tadi, maka akan hilang rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Karena semua orang akan merasa curiga satu sama lain dan menyebabkan perpecahan belah seperti faktor yang pertama. Jadi ada berbagai jenis contoh konflik yang berkaitan dengan unsur SARA atau suku, ras, agama, antar golongan.
Yang pertama itu adalah diskriminasi terhadap minoritas suku. Yang kedua adalah konflik antar golongan agama seperti tidak menghargai orang yang berbeda agama sedang berdoa. Terus yang ketiga yaitu adalah diskriminasi terhadap orang berdasarkan ras. Yang keempat, konflik antar golongan etnis. Dan yang terakhir yaitu adalah diskriminasi terhadap orang berdasarkan status sosial. Di sini saya akan membahas tentang penanganan apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah unsur sara. Yang pertama adalah satu, edukasi melalui media massa seperti menggunakan media massa seperti televisi, radio atau internet untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya unsur sara. Tujuannya yaitu adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya diskriminasi dan ujaran kebencian berbasis sara. Kemudian ada program kerukunan antar agama dan komunitas, kegiatan yang mengadakan pertemuan antar agama secara berkala di lingkungan masyarakat untuk berdiskusi tentang nilai-nilai perdamaian dan kerjasama. Kemudian ada kampanye publik melalui media massa, melakukan kampanye seperti anti ujaran kebencian di media sosial dan menggunakan tagar-tagar tertentu, konten edukatif dan lain sebagainya yang bertujuan untuk melawan narasi negatif dan ujaran kebencian di internet yang seringkali menjadi sumber konflik yang berbasis sara. Kemudian menyelenggarakan forum atau diskusi untuk mencegah unsur sara yang membahas tentang bahaya-bahaya apa saja yang dapat terjadi tentang unsur sara. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, di sini aku akan ngasih tahu kalian tentang apa sih itu provokasi dan seperti apa itu provokasi. Nah, provokasi sendiri itu adalah tindakan mengajak atau memacu seseorang untuk menentang suatu aturan, norma atau pandangan dari orang lain yang bisa memicu emosi pada orang tersebut. Jadi tindakan ini hampir sama ya, sama adu domba gitu. Dan tindakan ini juga sering kita temukan di kehidupan sosial, terutama kayak di masalah-masalah sosial. Itu pasti kita sering banget yang menemui tentang provokasi. Ada banyak sekali hal yang dapat menyebabkan terjadinya provokasi, baik individu maupun kelompok. Alasan seseorang melakukan provokasi dapat karena adanya dendam pada dirinya sendiri, kemudian ia melampiaskan pada orang lain, ataupun memang dendam perseorangan. Adanya perbedaan pendapat yang memunculkan perasaan tidak terima, rasa ingin mendominasi, tinggi hati, kebutuhan akan validasi dan pengakuan itu juga dapat menyebabkan seseorang melakukan provokasi. Nah, jadi provokasi ini memiliki berbagai jenis, diantaranya yaitu provokasi emosional, biasanya berupa hinaan atau ejekan. Selanjutnya ada provokasi fisik, di mana provokasi fisik ini biasanya seperti mendorong atau memukul. Selanjutnya ada provokasi politik, biasanya terjadi di instansi-instansi. Selanjutnya ada provokasi militer, dan selanjutnya ada provokasi sosial. Provokasi sosial ini biasanya terkait dengan agama dan ras. Selanjutnya ada provokasi ekonomi, dan yang terakhir ada provokasi media yang sering sekali terjadi, biasanya seperti menyebarkan suatu media yang dapat menimbulkan kontroversi. Dampak dari provokasi itu ada 5. Yang pertama, provokasi itu biasanya berkaitan erat dengan reaksi emosional yang intens seperti kemarahan, frustasi, dan kekacauan emosional lainnya. Yang kedua, dalam jangka panjang, provokasi dapat menyebabkan polarisasi dalam masyarakat. Yang ketiga, provokasi dapat mengalihkan perhatian dari isu yang penting menjadi permasalahan yang lebih mendalam. Yang keempat, individu yang terlibat dalam provokasi biasanya mengalami gangguan psikologis. Dan yang terakhir atau yang kelima, kekacauan emosional yang terjadi melalui provokasi biasanya menghambat kemampuan untuk berpikir kritis pada suatu individu. Provokasi dan penanganannya. Seorang mahasiswa di dalam kelas bisa mengatakan, kamu dapat nilai sekian lancar. Kupikir kamu lebih pintar, dan niat menyinggung atau memancing perasaan rendah diri pada orang lain, terutama di lingkungan yang sangat kompetitif. Contoh yang kedua yaitu, mahasiswa bisa memprovokasi teman sekamarnya dengan sengaja tidak mematuhi peraturan keberhasilan atau menuduh secara langsung, kamu selalu membuat berantakan di sini, yang biasa memicu pertengkaran. Untuk penanganannya sendiri yaitu kita harus tetap tenang